Ingat kan tadi doa pembukanya Pak Peres Banjarnahor, luar biasa. Kita siap dikagetkan oleh Tuhan. Amin. Serius, saudara, kehadiran Tuhan selalu membuat kita jadi kaget. Cek dulu yang di Zoom, Instagram, Facebook suaranya bagaimana? Yang di Zoom khususnya, coba ditulis. Baik, puji Tuhan lagi sekali untuk kesempatan yang ada, kita boleh belajar bersama-sama. Ku ada untuk menjadi penyembah. Kata menyembah, ya, kata menyembah itu bukan aktivitas rohani. Kata menyembah bukan aktivitas gerejawi, bukan. Kata menyembah itu arti yang sesungguhnya adalah hidup dengan Tuhan. Saya tanya, apa arti kata menyembah anak-anak semua kita? Hidup dengan Tuhan. Nah, hidup dengan Tuhan itu bukan sekedar aktivitas doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, main gitar, menyanyi, angkat tangan, atau sujud, atau baca Alkitab. Tidak. Selama beberapa hari ini Stella ada di Nabirin, pertanyaan yang ulang-ulang dia tanyakan sampai tadi malam tentang cara hidup saya dengan Tuhan. Nah, Stella, kiranya ini menjadi jawaban buat kamu. Karena Stella heran lihat cara hidup saya dengan Tuhan. Nah, Tuhan kita itu roh. Maka kalau kita bersekutu dengan dia harus dengan roh juga. Dari tadi video kok gak masuk-masuk ke sana itu kenapa tuh? Ayo, lagi video ke sini. Kenapa? Dia jaga anaknya. Ayo. Jadi hubungan kita dengan Tuhan tidak ditentukan apa yang orang lihat. Kok aku nggak pernah lihat kamu berdoa? Kok aku nggak pernah lihat kamu begini, nggak pernah lihat kamu begitu? Bukan. Karena Tuhan itu roh, maka dia bisa kita jangkau dengan roh kita, bukan dengan fisik kita. Nah, setelah yang mau katakan, Stella bingung. Kok bisa begitu? Karena Stella lihat saya begitu sibuk, ya, saya begitu sibuk, tetapi saya tetap bisa bersekutu dengan Tuhan walaupun secara fisik saya ini sibuk. Nah, ini kata menyembah, worship, itu artinya hidup dengan Tuhan. Amin. Hidup bersama dengan Tuhan. Saya beri contoh. Siapa yang mengikuti kehidupan Presiden Jokowi dibandingkan dengan presiden-presiden yang sebelumnya, khususnya presiden sebelum Pak Jokowi ini? Maksud saya begini, ya, maksud saya begini. Ada kata jaim nggak di hidup Pak Jokowi? Sama sekali tidak. Kemarin pagi jam 9 waktu Jakarta WIB, dunia dibuat gempar. Pak Jokowi mengundang 20 pembalap motor GP dari berapa negara termasuk dari Indonesia. Wah, itu dunia terheran-heran. Ada presiden begitu merakyat, bisa begitu menyatu. Perhatikan kalimat ini. Ini penting, saya minta semua saudara mencatat. Bapak Jokowi adalah presiden yang tidak membuat batas antara dia dengan rakyat. Coba perhatikan, nggak ada batas. Nah, presiden sebelumnya, batasnya sangat tajam, tegas dan jelas. Terpisah. Nah, saya tanya, maka itu saya ingin semua saudara mempelajari hal ini. Bapak di surga membuat batasan enggak dengan kita?
Sama sekali tidak. Bahkan Bapa di surga mau melebur dengan kita. Katakan amin. Dia mau menyatu dengan kita. Nah, ini kata menyembah, worship. Ada istilah gaul anak-anak muda. Ini dari bahasa Inggris, cuma di Indonesia kan, tapi dengan nilai Jawa. Ngeblend. Pernah dengar kata ngeblend? Blend itu kata kerjanya blender. Apa fungsi blender? Mencampur aduk. Kata bendanya blend. Di Indonesia kalau logat Jawa ngeblend. Keren Indonesia. Nah, Tuhan itu mau ngeblend dengan kita, melebur menjadi satu. Gak ada batas. Ternyata, maaf saya berkata, 90% lebih yang menyebut diri pendeta atau hamba Tuhan justru memberi batas dengan jemaat. Susah untuk ditemui. Nah, Bapak kita tidak begitu. Betul? Suatu kali saya pernah baca tulisan ya dari penulis Amerika ini. Apa lupa saya namanya. Mudah-mudahan ingat nanti. Dia bertanya begini. 2 pertanyaan yang mengagetkan saya. Kira-kira siapa yang berani membangunkan seorang raja jam 2 subuh hanya minta minum? Logikanya, siapa yang berani? Ternyata anaknya, anak itu Hendrik jawab. Anak raja itu yang berani neriakin papanya untuk minta minum jam 2. Waduh, waktu saya baca tulisan itu saya bilang luar biasa. Itulah Tuhan kita yang bisa kita temui jam berapa saja, karena dia gak punya batasan. Maka itu kekristenan itu bukan agama, karena gak ada batas. Menyatu, Tuhan mau menyatu dengan kita. Setelah kiranya ini terjawab yang selama ini mengganggu pikiranmu, Tuhan mau dan sudah bersatu dengan kita. Maka itu satu-satunya peristiwa ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, tirai bait suci itu robek dari atas sampai ke bawah. Penulisannya jelas, bukan dari bawah ke atas. Istilah saya waktu saya jadi guru sekolah minggu, kalau sampai tirai itu robeknya dari bawah ke atas, berarti ada imam iseng pakai gunting dia robek. Tapi dari atas ke bawah bukan perbuatan manusia, tapi jelas perbuatan Tuhan. Katakan amin. Nah, sejak hari itu sampai nanti kita jumpa Tuhan muka dengan muka, nggak ada batas lagi, nggak ada jarak lagi. Tuhan ngeblend, menyatu, bercampur dengan kita. Agama tidak bisa seperti itu, karena ada peraturannya, ada tata tertibnya, ada hukum-hukumnya. Nggak bisa sembarang waktu untuk menjumpai Tuhan. Ku ada untuk jadi penyembahmu. Artinya supaya saudara dan saya mulai hari ini bisa hidup menyatu dengan Tuhan tanpa aturan-aturan yang lain. Tuhan cuma minta hidup kita kudus, dan itu saja, nggak yang lain. Jelas ya mulai hari ini. Maka itu kalau ada di antara saudara, termasuk yang di rumah, masih menanyakan, kenapa sih aku ini ada di dunia? Kalau Tuhan seperti saya jawab, terus maumu di mana? Untung Tuhan gak tanya begitu. Nah, kalau saudara ada
di dunia, saya cuma ada di dunia. Jawabannya ini, supaya kita bisa hidup dengan Tuhan, sebab Dia sudah mau hidup dengan kita. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bagian ini. Kita baca dulu Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Ada? Ya. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kamu, atau ganti saya ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Stop dulu. Saya telah menerima Kristus Yesus Tuhan saya. Beri saya konsep keadaan kata lain menerima. Apa? Ayo cepat. Menerima. Apa? Setuju? Bukan. Mendapat. Mendapat. Ayo cepat. Enggak ada batasan. Bukan. Itu akibatnya. Diberi. Bukan. Oke, gini aja. Apa artinya saudara menerima tamu di rumah saudara? Ayo, ada suara anak-anak di belakang. Apa? Tinggal. Tolong saya lanjutkan. Yang dari sini jangan diam dong. Apa? Mengundang. Saudara perhatikan ini. Semalam saya diundang oleh sebuah gereja di Medan untuk rekaman buat khotbah mereka hari Minggu tanggal 20. Saya diberi tema penginjilan. Nah, salah satu yang saya bahas, terima kasih anak-anak yang bilang mengundang. Betul. Lagi sekali, siapa telah mengundang siapa? Ayo, saya telah mengundang Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa tadi yang jawab ini? Siapa namanya? Kelas berapa? Tolong ya, sampaikan. Jangan diam. Ayo Chandra, kamu ikuti ya suara karena kamu paling besar di situ. Chandra, anak-anak sahabat, kamu tanya. Chandra, papa tanya kamu. Ayo, siapa yang ngomong tadi? Rubinus. Devinus. Kelas berapa kamu? 11. Kamu apa? 3. Oke. Hebat kamu. Mengundang. Menerima itu mengundang. Jadi siapa bukan akan, tapi telah mengundang siapa. Ulangi lagi. Saya telah mengundang Tuhan Yesus Kristus. Mau nggak dia diundang datang? Jawab mau tidak? Salah, sangat mau dan pasti mau. Amin. Nah, hanya ada satu sikap yang dimiliki oleh seseorang yang tidak mau mengundang siapapun juga. Sikap apa itu? Egois. Ayo jujur. Siapa yang sulit menerima tamu di hidupnya dan di rumah? Itu orang egois. Setuju? Maka itu dari dulu saya punya konsep ini. Seorang hamba Tuhan saya akan respect dan hormat kalau dia bisa rajin menerima tamu dan tinggal di rumah. Kan ini prinsip perjanjian baru.
Paulus dan Petrus menulis itu, hendaklah kita rajin memberi tumpangan. Catat itu baik-baik, memberi tumpangan selalu. Sekarang ini hal yang sangat luar biasa. Kita telah mengundang Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, untuk tinggal dengan kita. Ini hal yang sangat hebat. Jujur, antara kita dengan Tuhan Yesus, ya, awas salah jawab. Antara kita dengan Tuhan Yesus, siapa yang lebih egois? Oh, ditanya apa? Saya cuma tanya, jangan marah. Tuhan Yesus. Antara kita dengan Tuhan Yesus, siapa lebih egois? Wih, ngaku semuanya. Ayo berubah kalau tahu kita egois. Ini prinsip yang luar biasa. Apa yang terjadi dan apa yang Tuhan minta, kalau saudara dan saya telah mengundang Tuhan Yesus masuk ke hidup kita. Sekali terima kasih. Ewenas kita yang hebat jawab. Karena itu, karena itu apa? Hendaklah, awas salah baca, bukan cuma. Karena itu hendaklah hidupmu ngapain? Tetap di dalam Dia. Nah, ini ada hal yang unik. Gimana unik? Nah, betul finish jawab. Kita yang ngundang, tetapi siapa yang tetap di dalam siapa? Loh, ngerti nggak pertanyaannya? Nah, untuk mengerti ini cuma ada satu pertanyaan. Berarti siapa jadi tuan rumah? Ayo, awas salah jawab. Jadi siapa yang jadi tuan rumah? Vini beres? Yang diundang. Kok nggak ada yang amin sini? Mari kita tanya, jujur, jawab sendiri. Anak-anak kalian juga jawab. Sekarang ini, jangan bilang kemarin, jangan bilang tadi pagi, jangan bilang besok. Sekarang ini, Yesus di mana, saudara di mana? Nangkep pertanyaannya? Setelah kita tahu konsep Kolose 2 ayat 6, tadinya kita tuan rumah, mengundang Tuhan Yesus, jelas nggak? Saya telah menerima Kristus Yesus, Tuhan saya. Saya telah mengundang Tuhan Yesus Kristus, Tuhan saya, di rumah saya. Tapi setelah saya mengundang, ada permintaan dari yang kita undang. Karena itu hendaklah hidupmu tetap ada di dalam aku. Saudara, semua masalah hidup yang kita hadapi, setelah saya tahu ayat ini, semua masalah hidup yang kita hadapi, ternyata penyebabnya itu cuma satu. Setelah kita di hari pertama bertobat, menerima Tuhan Yesus, kita nggak tetap di dalam Dia. Ini yang menjadi masalah dalam hidup. Saya bersyukur, ya, coba yang lain mengerti ini. Saya bersyukur. Bersyukur dalam hal apa? Banyak orang yang tahu saya dan kenal saya, melihat cara hidup saya, itu betul-betul susah untuk diikuti. Ya karena saya ngikutin dia. Saudara, maka itu jujur pada diri sendiri.
Siapa yang hari-hari ini sedang berjuang rasanya berat sekali hidup ini? Coba tanyakan diri saudara dengan ayat 6 Kolose 2. Berarti sekarang aku di mana, Yesus di mana? Yang seharusnya bagaimana antara kita dengan dia dan dia dengan kita? Satu. Seperti Venus katakan, ngikutin terus. Masih ingat Yohanes 15 mulai ayat 1, Tuhan Yesus berkata, dia itu pohon anggurnya, kita ranting-rantingnya. Masih ingat? Apa yang terjadi dengan ranting pohon kalau dia melepaskan diri dari pohonnya? Kering, mati. Nah, bagi saudara merasa hidupmu kering, hidupmu mati, maaf, masih hidup tapi serasa mati, berarti orang itu tidak melekat di pohonnya itu. Sama seperti Kolose 2 ayat 6 ini. Kalau saudara dan saya tetap ada di dalam Yesus yang pernah kita undang untuk masuk di hidup kita, dan dia jadi Tuhan yang luar biasa, gak akan kering hidup ini, segar terus. Saya akan tunjukkan satu hal kecil, dan ini harus jadi catatan penting. Tuhan tolong kami supaya kami betul-betul menyadari ini dalam nama Yesus. Hati-hati. Pernah nggak saudara ketemu orang, dia tuh selalu jengkel dengan diri sendiri, nggak pernah jengkel karena orang lain? Pernah? Jadi tiap hari dia ketemu jengkel aku gak bisa begini. Kalau ditanya, aku jengkel sama siapa? Gak tahu, hubungan aku jengkel. Saudara, berarti saudara salah tempat. Hidup yang tetap di dalam pokok pohon atau pokok anggur itu, hidup yang tetap di dalam Tuhan Yesus yang pernah kita undang, tidak ada rasa jengkel sama sekali dalam hidup ini. Menghadapi masalah seberat apa, setidak enak apa, gak ada rasa jengkel. Perhatikan, ini saya cuma cerita. Hari ini saya belum tahu penyebabnya. Ya, Bandara Makassar itu diantara semua bandara yang saya pernah transit, itu bandara yang paling kurang ajar. Semua penumpang transit yang dari barat mau ke timur harus transit Makassar. Apalagi kalau tengah malam, itu jengkel sekali. Penumpang itu harus keluar dan bawa semua barang bawaan. Itu berkali-kali saya tanya, nggak ada jawaban. Ini peraturan. Nah, padahal itu naik pesawat yang sama. Dan berkali-kali saya turun, antri, balik lagi. Itu bandara paling kurang ajar. Saya nggak tahu apa maksud mereka menyusahkan penumpang. Dan saya kasihan kalau orang-orang tua. Yang terakhir itu, ingat ya, dolar, ya. Terus bawa papanya Pita ini. Aduh, sudah jalannya susah. Jadi kami nggak sempat duduk sebentar, enggak, antri keluar pesawat, turun, naik lagi, jalan ke pintu, langsung masuk balik ke pesawat. Nah, tapi saya nggak pernah mengizinkan setan mengganggu hati saya dalam hal itu. Maka itu kalau masih ada di antara saudara yang suka jengkel karena sesuatu yang saudara nggak cocok dan nggak suka, lalu saudara marah kepada orang yang nggak bisa ngerti saudara, tolong dicatat, berarti saudara sedang tidak hidup di dalam Dia.
Hartanya kan. Jujur jawab. Kita ini pernah atau sering jengkelkan Tuhan? Ayo jawab. Kita ini pernah atau sering jengkelkan Tuhan? Sering. Terus Tuhan Yesus bagaimana? Jengkel juga pada kita? Enggak. Ini luar biasa. Maka itu masih suka jengkel, enggak suka. Ya udah, saudara cari hutan yang lebat, tinggal sendiri di sana. Gak usah kumpul orang. Mau? Kalau mau saya antar. Terus ditinggal di sana. Dikit-dikit jengkel, dikit-dikit jengkel. Kapan hidup bahagia? Kapan senangnya? Nah, hidup dengan Tuhan seperti itu. Nggak ada rasa jengkel. Begitu pula dengan Pak Jokowi, presiden kita. Luar biasa. Belum ada presiden yang dicintai rakyat seperti Jokowi. Suka diajak selfie. Betul enggak? Udah luar biasa. Nah, itulah Tuhan kita. Ayat 7. Apa selanjutnya? Hendaklah hidup kita bagaimana? Berakar di dalam Dia. Stop dulu. Tidak semua kita belajar biologi, apalagi jadi guru biologi. Tetapi kita semuanya tahu prinsip ini. Kalau ada pohon lalu berakar di suatu tempat, ini arti kata berakar. Jadi setiap pohon itu akan hidup dengan tanah di mana dia berakar. Nah, sekarang lihat ayat 7. Kalau Tuhan minta supaya saudara dan saya ngapain? Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, berarti hidup kita dari tanah mana? Dari Dia. Nah, untuk membuktikan ayat ini hanya ada satu cara yang paling gampang, dan saya sering mengajarkan ini kepada saudara dan banyak orang. Bagaimana bisa membuktikan bahwa saudara dan saya tetap berakar di dalam Dia, hidup karena Dia, dan di dalam Dia? Pasti saudara tahu jawabannya. Sering-sering lah nggak punya uang. Yang aman nggak semuanya, berarti uangnya lebih banyak ini. Amin. Ingat saya tadi malam ngomong apa? Jadi buat saya nggak masalah nggak punya uang, sebab hidup saya bukan karena uang, tapi karena Dia. Saudara, ini luar biasa. Ngerti ya? Nah, apa yang terjadi kalau pernah ngerti nggak kata nutrisi? Ya, nutrisi pohon itu. Kalau saudara dan saya hidup di dalam Dia dan berakar di dalam Dia, berarti semua nutrisi yang kita sedot dari tanah itu, nutrisinya siapa? Tuhan Yesus. Berarti kita akan jadi seperti apa? Ayo, jadi seperti apa? Seperti Yesus. Karena dari situ kita hidup. Nah, untuk bisa mengetahui apakah betul dalam masa pertumbuhan kita sebagai pohon yang tetap di dalam Dia dan berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, itu siapa yang nyata di hidup kita, maka saudara kita yang dekat dengan kita yang bisa menilai betul atau salah. Nah, bulan Maret sudah lewat pertengahan, cepat ya waktu ini. Saya juga bingung lihat waktu ini kok cepat sekali.
ini pohon, ya, kalau kita ini pohon, sudah setinggi apa sejak ditanam? Ngerti nggak pertanyaannya? Kalau kita ini pohon, karena ditanam, berakar di dalam dia. Kalau kita ini bangunan, karena ada kata dibangun di atas dia, sudah berapa persen untuk selesai? Nah, tapi kalau kita sudah sekian puluh tahun sejak menerima Tuhan Yesus, dan sampai hari ini kalau kita pohon, kok nggak kelihatan tumbuh? Berarti orang itu Kristen bonsai. Tahu Kristen bonsai? Kerdil. Nah, kalau bonsai beneran mahal. Tapi kalau Kristen bonsai nggak laku, nggak ada buahnya. Ini loh pertanyaannya, sudah berapa tahun? Ada perubahan nggak sih di hidup kita? Masa sekian tahun kok tambah lama, tambah hari, tambah pelitnya kelihatan? Ada orang seperti itu, saya sampai heran. Harusnya ada perubahan. Tambah lama jadi Kristen, tambah lama jadi murid Yesus itu makin murah hati, kok makin pelit, makin menutup diri, makin egois, nggak mau diganggu dengan yang lain. Waduh, saudara, ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Sudah nggak usah memeriksa, menilai hidup kita dengan contoh-contoh lain. Nilai saja dengan dua hal ini. Satu, kalau aku ini pohon, karena ditanam di atas dia, sudah bagaimana? Dua, kalau aku ini bangunan, sudah bagaimana bangunan? Ulang dari sini, periksa kalimat berikut. Hendaklah saya, kata saya, hendaklah saya, ayo bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Apa kata lain bertambah teguh? Makin kuat, makin kokoh, makin tak tergoyahkan. Ada nggak iman kita seperti ini? Satu kali ada orang pernah berkata begini kepada saya. Bagi saya ini kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Dia seumuran dengan saya, tapi dia punya kalimat ini. Wah, dia mengenai saya dan kalau saya lihat kamu begini, saya nggak sanggup. Saya ini tambah tua, kok jadi sering takut. Saya berkata kepada saudara ini, sebetulnya wajar, yang wajar kalau kita tidak tinggal di dalam dia. Tapi kalau kita tinggal di dalam dia, berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia, maka makin tua makin takut. Itu nggak wajar. Betul? Berarti salah tempat kamu. Saudara, ini fakta yang luar biasa. Lagi sekali, pegang tiga hal ini. Kita tetap nggak di dalam dia. Kita tetap nggak berakar di dalam dia. Tiga, kita tetap nggak dibangun di atas dia. Bagaimana perkembangan kita? Bahkan ada orang berkata, kalau lihat cara saya hidup, kamu ini makin tua kok jadi makin berani. Bukan semua berani atau tidak. Saya beri contoh, tadi finish ngomong. Kalau kita betul-betul bisa menyatu dekat dengan Presiden Jokowi, makin takut hidup ini. Jawab, makin takut tidak? Ya tidak mungkin. Makin apa?
exciting, semangat. Betul. Saya ulangi kalimat ini. Hendaklah, kata saya, ayo hendaklah saya, ayo bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada saya. Bagaimana konsepnya? Gampang sekali. Makin lama kita bergaul dan kenal seseorang, berarti kita makin kenal dia atau tidak? Jawab, makin mengenal orang ini enggak? Ya seharusnya. Tapi kalau sudah sekian lama kenal orang ini, bergaul dengan orang ini, ternyata kok kita makin jauh dari dia. Berarti selama itu, nah kita enggak menyembah dia. Kembali, apa tadi kata menyembah? Hidup dengan Tuhan. Nah kalau saudara dan saya hidup dengan Tuhan, berarti kita harusnya makin mengenal. Dan kalau makin mengenal, berarti kita makin kuat, makin teguh dalam iman kita. Saya memberi kesaksian. Mungkin bagi beberapa saudara sulit untuk mengerti, nggak apa-apa ya. Salah seorang mentor saya di Australia dipanggil Tuhan 28 Februari yang lalu. Tanggal 20 Februari saya sudah diberi kabar sudah nggak makan, nggak minum, bukan koma. Ya, itu sudah 4 hari. Nah dokter pun nggak bisa memberi infus. Itu saya baru dengar istilah shutdown. Ngerti kata shutdown? Kalau sudah punya HP, punya komputer, biar mati sendiri. Jadi dokter bilang percuma diinfus karena dia pun tubuhnya sudah nggak bisa menerima. Jadi biar dia shutdown sendiri. Saya baru dengar istilah. Sampai hari ke-9 nggak makan, nggak minum, nggak diberi infus, tapi tetap ada, tapi sudah nggak sadar. Nah saya kenal betul dengan hamba Tuhan ini. Saya belum pernah ketemu ada orang seperti dia rajin puasa. Itu kalau puasa betul-betul total nggak makan, nggak minum, dan nggak rasa dia lelah capek. Saya lihat sendiri. Nah saya bilang kepada anak-anaknya, ya karena mami itu sudah biasa puasa, jadi tubuhnya pun nggak diisi makanan, nggak minum, sudah nggak biasa. Saudara, nah saya mulai ngurus visa. Ternyata kedutaan Australia baru buka tanggal 21 Februari setelah 2 tahun tutup karena pandemi. Begitu saya ngurus visa, berita pertama antriannya lebih 2.000 orang. Bagaimana saya bisa cepat berangkat? Karena saya ingin menghadiri, kok bisa sebelum Tuhan panggil saya mau ketemu. Antriannya 2.000 orang. Terus ada yang nawarin, mau cepet ada Pak, tapi bayarnya mahal, 15 sampai 20 juta. Wih, saya bilang enggak lah, saya pakai jalur biasa saja. Nah ketika semua diurus, ada satu bagian dari formulir visa itu mau saya isi untuk minta foto stempel terakhir saya masuk. Nah paspor saya yang lama ada di Jakarta. Saya juga lupa saya taruh di mana. Nah, saya pikir sudah nggak perlu. Waduh, saudara terganjal. Tidak bisa diterima karena online. Nah sudah makin dekat. Nah hal yang baik, Brisbane banjir besar sehingga bandara tutup. Pihak pemakaman nggak bisa gali kuburan itu sampai kapan belum tahu. Waduh, saya bersyukur berarti saya masih bisa tunggu ini.
Sampai hari Senin, minggu tanggal berapa? Dan terakhir, terus tanggal berapa? Lupa minggu. Ini minggu depan tanggal 13. Tanggal 6 ya, Maret. Roh Kudus katakan, besok kamu berangkat ke Jakarta hari Senin. Ya udah, untuk siap-siap. Senin sore pun saya landing Jakarta, visa belum ada kabar. Sampai istri saya juga, jadi berangkat atau enggak? Ya enggak tahu. Tapi saya percaya saya berangkat. Cuma saya nggak mau dikatakan orang sombong, belum ada buktinya kok. Nah, yang pihak warga sana pun bagaimana ini? Ya belum tahu ini. Tapi saya percaya tetap berangkat. Selasa pagi saya bangun, Roh Kudus gerakkan saya untuk siapkan barang yang saya mau bawa nanti berangkat. Yang dosa ditanya, kembali Cilus tanya, kembali yang lain tanya, jadi berangkat enggak? Saya mau jawab jadi dibilang sombong atau aneh. Dia bilang saya tunggu. Jam 1 telepon, belum ada kabar visa. Ya sudah, ini bagaimana? 2:30 lebih dapat telepon, visa keluar. Udah, saya langsung panggil taksi berangkat ke bandara. Tapi pihak travel jangan dulu, karena tiket belum bisa dikeluarkan kalau nggak ada PCR. Waktu lah PCR ini kan perlu paling sedikit 6 jam. Nah waktu saya cuma 4 jam. Jam 7 pesawat saya berangkat. Ini jam 3 kurang. Saya bilang pokoknya saya ke bandara dulu. Ayo, itu orang-orang heran. Visa ada tapi tiket tidak ada. Nah travel agent saya bilang, Koden, karena mendadak harganya itu bisa sekian kali lipat dari harga normal. Ya, saya ngomong apa adanya. Bisa nggak pinjami dulu? Tolong bayarin dulu. Karena harga tiketnya sekian puluh juta. Karena mendadak. Ya tapi jangan diisi dulu. Tunggu PCR. Jakarta hujan deras saudara. Paspor saya masih ada di Jakarta. Ini mau dikirim bagaimana ini ke bandara? Akhirnya saya minta tolong pegawai travel, udah naik taksi aja, saya bayar. Nah, kalau dia naik motor kehujanan, apa saya bayar nanti ini. Nah sambil saya tunggu, pas turun mau PCR, saya pikir mau bayar berapapun nggak bisa, cuma 3 jam. Tuhan gerakkan saya untuk tanya ke penerbangan yang saya mau pakai, tapi tiket belum ada loh saudara. Bayangin, saya tanya, ini sekarang kalau ke Australia PCR atau antigen? Oh antigen, puji Tuhan. Terus saya bukakan peduli lindungi saya, kan saya berangkat Senin, antigen, dapat antigen dari Nabiri. Saya tunjukkan, wah masih berlaku, puji Tuhan, tidak perlu PCR lagi. Saya telepon ke travel, tidak perlu PCR, antigen, langsung tiket keluar. Nah sekarang bayarnya bagaimana? Nah ini cerita yang luar biasa. Hamba Tuhan yang meninggal ini punya banyak murid yang sudah selesai dari Australia dan mereka ada di Indonesia. Nah memang beberapa hari itu mereka lagi mengumpulkan uang yang untuk dikirim. Nah karena mereka dengar saya mau ke Australia, mereka bilang, Koden bisa titip enggak? Ya bisa. Nah tiba-tiba saudara kalian anak saya di Brisbane telepon, Pak, ini ada persembahan loh, dolar Australia sekian, masuk 3.000-an. Oh ya, dari siapa? Enggak tahu. Nah terus saya telepon kepada mereka yang pernah di Sydney. Daripada bawa rupiah tukar Australia lebih bingung. Nah kebetulan Koden ada uang. Ini kalau di Australia dolar kan berapa? Benar, 3.000, hampir 3.200. Kok bisa pas? Ya udah, kalau gitu uang yang kalian kumpulkan 30 sekian juta kirim ke travel agent saya, nanti uang Australia saya bayarkan. Itu nggak pernah terpikir ada jalan seperti ini. Ya tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jadi saya berangkat nggak ngutang. Itu anak saya juga bilang, gila, kok bisa begini caranya?
Itu loh jalan dengan Tuhan. Tapi semua orang yang dengar cerita itu jawabannya sama. Kalau saya nggak berani nekat seperti itu. Loh, ini kan bukan ke Bekasi katanya. Ini ke Australia. Visa dia belum dapat berani. Nah, karena saya hidup di dalam Dia. Saya berakar di dalam Dia. Saya dibangun di atas. Semua orang yang tahu kisah ini nggak mungkin. Ada yang bilang walaupun orang itu sering keluar negeri, nggak segila kamu katanya. Coba, apa yang saudara renungkan? Dapat fakta seperti itu. Sampai travel agent saya bilang, untung jantung saya nggak copot. Terus saya balas dia, puji Tuhan, nggak usah treadmill, ternyata jantung kuat. Dia tertawa juga. Nah, ada banyak hal yang kita bisa itu menikmati dia. Nah, ini cerita lagi satu. Di antara grup kami, grup Korak ini, ya, pas itu hari Minggu siang. Saya perjalanan menuju satu tempat untuk ada persekutuan mendadak. Tahu-tahu dia telepon saya. Koden, saya itu di Australia pernah kenal hamba Tuhan suami istri itu teman baik nama saya dalam pelayanan sekian puluh tahun yang lalu. Siapa namanya? Ini. Hah? Saudara tahu nggak? Yang ditanya itu satu mobil dengan saya. Loh, kok bisa? Ya bisa aja. Jadi langsung telepon saya kasih. Waduh, mereka cerita. Karena lebih 30 tahun gak pernah tahu kabarnya masing-masing. Itu betul-betul kesaksian yang hebat sekali. Nah, dia juga heran yang telepon dari Surabaya. Kok bisa saya tiba-tiba tanya mau tentang hamba Tuhan itu? Toh ada semobil dengan mobil. Ada banyak hal yang kita bisa nikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Maka itu kalau saudara ingin mengalami banyak mujizat, sering-seringlah hidup dikaget-kagetin oleh Tuhan. Jadi ini doanya Peris tadi. Coba sebentar sini Peris. Kenapa tadi kamu bisa doa dengan kalimat itu? Itu doa yang aneh. Ayo, sadar gak doamu tadi? Saya berpikir itu nggak aneh ya, itu keluar aja. Ingat supaya yang baru mengikuti tahu itu salah satu kalimat doamu kan buat kagetkan kami. Iya, karena pernah juga ngalamin. Saya kira kita semua pernah ngalamin. Ya rasanya sudah kenal Tuhan, jadi tidak ada lagi yang baru gitu. Kalau sudah seperti itu ya itu berarti sudah mati. Nah kita butuh di stroke. Ternyata Tuhan itu tidak sebatas yang kita alami. Dia jauh lebih daripada yang pernah kita alami. Nah hari ini di stroke lagi ya maksudnya. Luar biasa doa yang mengagetkan tadi. Terus terang waktu Pak Pres berdoa juga kaget. Mau dikagetin apa lagi mulai Tuhan. Tapi setiap hari ada surprise. Jadi siap mengalami ini. Dan kalimat terakhir apa? Dan ayo dan hendaklah hatiku ngapain? Melimpah dengan syukur. Amin. Orang yang suka jengkel bisa bersyukur enggak? Enggak, bisanya marah-marah karena jengkel terus. Tapi kalau kita hidup dengan Tuhan, percayalah. Santi tunggu, Tuhan akan buat surprise untuk kamu. Menjawab kenapa suamimu dan papanya anak-anak Tuhan panggil secepat itu. Pasti akan ada jawaban. Ayat terakhir 1 Korintus 2:9. Ini ayat yang terakhir. Ayo mulai hari ini dalam hidup kita semuanya menyadari 1 Korintus 2:9. Nah ini yang doanya Pak Peres tadi. Kita dikaget-kagetkan terus oleh Tuhan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis 1. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. 2. Dan yang tidak pernah didengar oleh telinga. 3.
dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu yang disediakan Bapa untuk kita yang mengasihi Dia. Saudara, apa bedanya tidak pernah dan belum pernah? Maka itu kalau baca Alkitab yang teliti, apa bedanya tidak pernah dan belum pernah? Kalau belum pernah, sudah ada tapi di tempat lain. Tapi kalau tidak pernah, belum ada memang.